Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga penuh dengan keberkahan, juga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video aku, komen, share, dan juga memberikan saran-saran positif. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian untuk berkegiatan kembali, kegiatan ibu rumah tangga seperti biasanya. Tapi di pagi hari ini ada yang berbeda ya teman-teman, karena suami aku masih ada dinas luar kota. Jadi pagi hari ini tuh aku nggak langsung ke dapur untuk masak. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku masak yang simple-simple aja, cuman ngegoreng telur atau ngegoreng ayam bacem yang udah ada di freezer gitu ya teman-teman. Jadi pagi hari ini aku langsung aja mau ngeberesin kasur. Nah ini tuh bangun tidur aku beresin langsung kasur gitu ya, biar lebih nyaman rumahnya. Jadi ada bagian rumah yang udah rapi. Setelah itu aku baru berangkat ke dapur. Hal pertama yang aku lakukan di dapur adalah bikin lemon madu jahe dulu biar ke perut segar ya, ke badan juga segar. Terus ini aku untuk sarapan bikin yang simple aja. Aku mau bikin nasi goreng, itu pun pakai bumbu racik ya teman-teman, bumbu yang instan. Kalau buat anak aku pagi hari ini dia makan sup telur aja pakai sosis, tapi nggak aku videoin. Nah ini untuk nasi gorengnya, karena aku masih punya sisaan ayam bacem. Jadi ini ayam bacemnya tanpa digoreng terlebih dahulu, aku cincang-cincang aja ya teman-teman. Terus aku juga pakai bawang merah sedikit biar lebih wangi. Nah pertama-tama buat nasi gorengnya, walaupun pakai bumbu instan tapi tetap ya kita pengen masak yang enak gitu. Yang pertama aku tumis dulu bawang merah, terus aku masukin si ayam cincangnya yang udah aku cincang-cincang, baru aku masukin nasinya. Nah ini nasinya lumayan agak banyak karena buat sarapan aku sampai ke siang nanti gitu ya. Jadi siang mungkin aku nggak makan, paling nanti aku makan agak kesorean gitu teman-teman, karena biar ini aja sih, biar enak gitu jadwalnya, ngatur jadwalnya. Karena kalau misalnya makan di tengah hari gitu ya, di siang hari tuh kadang suka repot. Jadi ya udah deh, ini pagi-pagi agak banyakan gitu untuk makannya. Dan udah beres deh, tadi tinggal ditambahin sama bumbu raciknya atau bumbu instannya. Bumbu instan sajiku rasa ayam ya aku tuh pakainya. Nah setelah itu, setelah masak udah jadi ya teman-teman, ini aku tinggal cuci-cuci piring yang bekas tadi masak, terus bersihin kompor. Nah aku kemarin pas belanja bulanan itu beli Mr. Muscle untuk dapur ya teman-teman, karena katanya kan wangi dan juga bikin bersih kinclong dapur. Setelah aku coba ternyata bener ya teman-teman, bikin wangi, terus juga seger gitu wanginya, bikin lebih kinclong juga, ke kompor tuh lebih mengkilat gitu ya, bagus. Dan pokoknya sih kuncinya pakai lap yang bersih, karena percuma ya kalau pakai Mr. Muscle tapi lapnya kotor, jadinya ya kotor-kotor lagi aja gitu, nggak bersih, percuma. Nah selanjutnya ini aku mau minum dulu lemon madu jahe sambil duduk dulu sebentar. Terus ini anak aku udah pengen segala macem lah ya. Nah ini aku mau antar dulu anaknya sekolah. Tadi tuh anak aku tuh minta sekolah tapi belum mandi dan sarapan. Jadi tadi ya udah aku buru-buru mandiin dan kasih sarapan. Walaupun sarapannya nggak begitu banyak, ya udahlah, yang penting keisi dulu. Nanti pulang sekolah biasanya aku suapin lagi gitu. Nah ini aku mau berangkat dulu ya teman-teman, udah agak telat. Mohon maaf ini outfit aku ya teman-teman, karena udah telat nih, jadi aku nggak sempat ganti baju. Ya udahlah ya. Lagian sekolahnya deket banget itu, cuman jalan kaki 1 menit. Dan setelah antar anaknya sekolah, langsung aja ini aku nyampe rumah langsung berangkat. Aku rencananya mau ke Borma ya, atau ke Toserba gitu di dekat rumah, pakai motor tapi tetap teman-teman ya, karena kalau jalan pastinya jauh dan apalagi kalau misalnya bawa belanjaan berat gitu. Tapi sebelum ke Borma ini aku mau beli dulu bensin. Kemarin kata suami aku kalau misalnya keluar tolong beliin bensin sekalian gitu. Nah ini aku beli dulu bensin. Nah ini udah uangnya udah dititipin ya di motor gitu, karena kan suami aku juga punya budget buat bensinnya sendiri. Nah ini aku udah sampai di Toserbanya. Aku bawa ini aja deh, troli, walaupun belanjaannya agak banyak tapi males juga kalau nenteng-nenteng gitu teman-teman, berat. Nah yang pertama yang mau aku beli adalah spons untuk mandi.
Karena setelah punya anak tuh aku tuh jarang banget ya punya waktu untuk scrubbing. Jadi aku ngerasa kayaknya aku butuh lagi deh untuk beli spons mandi kayak gini. Jadi kayak biar lebih bersih, terus juga lebih keset gitu. Kalau dulu pas gadis aku selalu pakai spons mandi ya, tapi enggak semenjak nikah karena rasanya kurang nyaman. Tapi sekarang aku pengen coba lagi. Nah, ini juga aku mau lihat coet atau mutu ulekan ya teman-teman. Aku lihat yang lainnya kok kayak bukan batu asli, tapi aku ngelihat yang ukuran kecil cenderung sedang deh, sedang cenderung kecil itu kok kayaknya bagus, jadi ya udah aku tadi ambil aja. Nah, terus juga aku beli sedotan. Ini biasanya sedotan tuh dipakai untuk keluar rumah ya, jadi ini untuk stok di mobil. Kalau misalnya anak aku mau minum tuh biasanya pakai sedotan. Terus aku jalan-jalan juga ya teman-teman ke tempat perabotan. Ini tuh seneng banget ya kalau emak-emak ke tempat kayak gini, ke tempat panci, terus juga piring. Ini juga tempat food container ya, lunchbox kayak gini. Tadinya aku mau beliin buat anak aku, tapi kayaknya enggak dulu deh. Lagian juga dia kan makannya sedikit-sedikit ya kalau di sekolah, dan jam makannya juga sebentar. Jadi ya udah deh pakai yang ada aja di rumah. Terus juga ini aku pengen beli spaghetti ya. Barangkali kalau misalnya bosen gitu ngebekelin anak aku itu aja, aku beli spaghetti sama bumbunya gitu. Dan ini aku udah sampai rumah teman-teman. Aku mau unboxing dulu apa aja yang aku belanjain. Ini aku beli spons mandi. Tadi tuh aku lihat ada berbagai macam harga. Ini aku beli yang medium lah ya harganya, di 15.000. Tadi juga ada yang harganya lebih murah juga ada, yang harganya 4.000 ada, tapi yang mahal juga yang 30.000 ada. Tapi ya udah deh aku ambil yang tengah-tengah aja gitu. Terus untuk ulekan ini aku beli 30.000 ya harganya teman-teman, yang ukuran sedang tapi agak kecil gitu ya, nggak sedang-sedang banget. Terus juga aku beli sedotan, itu harganya 7.000. Dan juga aku beli permen-permenan gitu ya teman-teman. Setelah ini sih aku beres-beres, jemput anak aku dan yang lain-lain. Nah, ini sorenya ya teman-teman, aku tuh beli, ternyata pas lihat Gojek ya, ada promo-promo gitu untuk GoFood. Jadi ya udah ini aku beli nasi Padang, enak banget teman-teman. Karena emang lagi pengen banget, terus juga kebetulan lagi promo. Jadi ya udah digas gitu ya. Makan 1 bungkus nasi Padang sampai kenyang dan juga nikmat, alhamdulillah. Nah, setelah itu ini tuh kondisinya lagi ada om sama tantenya anak aku ya teman-teman. Jadi karena suami aku tuh keluar kotanya 4 hari, jadi ini tuh ditemenin nih sama tantenya, tapi dianterin sama omnya. Jadi kan adeknya suami aku tuh ada 2 ya, ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi yang nemenin aku tuh yang perempuan, tapi dianterin doang gitu sama adik ipar aku yang laki-laki. Nah, ini kondisinya masih ada adik ipar aku yang laki-laki dan adik ipar yang perempuan kan mau nginep gitu. Nah, jadi anak aku tuh lagi main sama mereka di bawah. Ini aku lagi ada kesempatan banget untuk beberes di atas. Jadi ini tuh udah berhari-hari, udah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mungkin teman-teman, di atas ini tuh bener-bener berantakan. Aku udah nggak betah. Aku tuh nungguin waktu kapan ya bisa ngeberesin di bagian atas ini. Biasanya suka ada mbak kan yang beresin, tapi karena mbak tuh nggak ada kabar, entahlah ya teman-teman, mau ke aku lagi apa enggak gitu ya, atau sibuk di tempat lain, aku nggak tahu. Jadi ya udah ini aku beresin sendiri aja. Nah, yang pertama ini di bagian yang atas-atas sini tuh aku sikat-sikat dulu karena takutnya suka kesenggol-senggol sama baju bersih. Jadi ini tuh aku mau bersihin biar bebas dari debu. Nah, aku sikat-sikat aja pakai sabun ya, terus aku siram-siram. Di bagian sini juga aku siram-siram biar nggak berdebu ya teman-teman. Jadi yang bisa aku siram gitu ya. Yang nggak bisa aku beresin ya udah, karena ini tuh kan bagian atas tuh bagian naro-naro barang-barang yang random, yang kotor gitu ya teman-teman. Terus juga tempat talang air atau toren. Jadi kan kalau misalnya bersihin deep cleaning, bener-bener deep cleaning itu susah. Jadi ya udah sebisanya aja, yang penting bebas dari debu gitu ya. Yang aku bisa beresin gitu, yang sekiranya bisa mengurangi debu, mengurangi lamat-lamat yang benar-benar udah tebal, jadi aku kurangin. Nah, ini untuk lantainya tuh teman-teman bisa lihat, walaupun aku sikat-sikat tapi tetap kotor ya, karena emang udah berkerak ini tuh.
Jadi kotornya tuh udah dari dulu, udah berkerak dan susah dibenerin. Jadi yang aku bisa lakuin adalah mengurangi kotornya dan juga debunya. Ini aku sikat-sikat, barangkali bisa mengurangi debunya ya teman-teman. Jadi ini aku semaksimal mungkin yang aku bisa aja. Nah ini aku sikat-sikat semuanya, yang nempel-nempel gitu ya, debu-debunya pasti ada. Nah ini tuh cukup lama aku ngerjainnya, di atas tuh 1 jam. Tapi untungnya anak aku tuh bener-bener anteng sama om sama tantenya di bawah. Bisa kalian lihat ya, pas disiram kayak gini tuh langsung ya kelihatan nih teman-teman, langsung kelihatan perbedaannya. Tadi tuh bener-bener hitam banget, tapi sekarang ya better tuh, ada bagian yang putihnya, ada bagian yang bersih. Yang penting gitu keset, dan kalau misalnya diinjak tuh nggak berdebu sih teman-teman, yang itu yang paling penting. Nah ini tuh susah banget karena banyak banget debunya. Jadi ini setelah aku pakai sikat, aku juga didorong-dorong kayak gini ya biar keluar airnya, karena lubang pembuangannya tuh cuman 1 dan gak begitu besar, jadi ya agak susah juga ngeluarin air yang kotor-kotornya. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh berkali-kali aku siram, berkali-kali aku sikat, dan aku sodok-sodok pakai sodokan karet ini ya, jadi biar bersih. Terus juga aku lihat nih ventilasi pintu atas ini tuh kotor banget, jadi mau aku cuci juga ya. Ini untuk si pintunya juga mau aku cuci-cuci karena udah debuan banget. Ini tuh aku beresin pas pindah rumah aja, pas pertama kali pindah ke sini baru aku beresin, dan belum aku beresin lagi. Berarti udah berapa bulan ya teman-teman, hampir 5 bulan ini nggak aku beresin. Jadi ini aku mau lap-lap sebisanya aku, nggak sampai putih kinclong juga nggak apa-apa, yang penting bener-bener bersih dan keset gitu. Itu sih yang jadi prioritas aku. Sebenarnya ventilasi pintunya ini tuh udah rapuh banget ya teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi tadi pas aku sikat-sikat tuh ada bagian yang lepas, ada bagian yang rusak atau patah gitu ya. Jadi ini tuh harus pelan-pelan banget ngebersihinnya, nggak bisa terlalu yang mendalam karena udah rapuh. Jadi ya udah deh, yang penting bersih aja gitu. Nah setelah disikat-sikat, setelah disodok-sodok pakai sodokan karet tadi ya, buat ngeluarin air yang bener-bener kotor, baru setelah itu aku pel teman-teman. Dan alhamdulillah ini dia hasilnya. Tadi tuh bener-bener hitam banget, sampah di mana-mana ya, di mana-mana kotor dan debu. Dan ini pas diinjek tuh udah bener-bener nyaman, keset, wangi ya di atas, dan pokoknya enak banget deh pas diinjek, nggak kayak tadi. Alhamdulillah, semoga video aku ini memberikan semangat dan memberikan manfaat ya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.